Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan Waalaikumsalam. kita kali ini, kami akan menjelaskan tentang implementasi forward chaining pada sistem pakar diagnosa penderita demam berdarah atau DBD. Kelompok kami terdiri dari Aulia Muhammad Fikri Al-Fajri, Ada Abdul Aziz, Aryo Yudanto, dan saya sendiri, Hegi Aradea. Next. Nah, kita masuk ke pembahasannya langsung. Sistem pakar merupakan sistem yang diciptakan dari keahlian seorang pakar dalam bidang tertentu ke dalam sistem atau program komputer yang disajikan dengan tampilan, sehingga yang bukan pakar sekalipun dapat menggunakannya. Kemudian dengan sistem tersebut, pengguna dapat membuat keputusan layaknya seorang pakar. Nah, demam berdarah atau DBD adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Dengan adanya kemajuan teknologi, kita bisa membuat sebuah sistem pakar yang berguna untuk memudahkan para penggunanya untuk menggunakan yang dimana sistem pakar ini ditunjukkan kepada pengguna yang mempunyai beberapa keluhan sakitnya masing-masing, terutama untuk gejala demam berdarah atau DBD. Next. Selanjutnya, pengertian forward chaining. Pengertian forward chaining adalah metode pencarian atau teknik pelacakan ke depan yang dimulai dengan informasi yang ada dan penggabungan rule untuk menghasilkan suatu kesimpulan atau tujuan. Hasil diagnosa dari sistem ini didapat dari proses metode forward chaining, di mana metode forward chaining dijadikan sebagai mesin inferensi untuk menarik kesimpulan dari gejala-gejala yang diketahui menuju hasil akhir berupa jenis hama dan penyakit yang dialami pasien. Nah, untuk selanjutnya semantic knowledge. Nah, di DBD ini kita membuat ada 6 hasil akhir, yaitu yang pertama ada tidak terjangkit penyakit DBD, yang kedua terjangkit DBD ringan, terus selanjutnya terjangkit DBD cukup berat, terjangkit DBD berat, terus lalu ada terjangkit DBD berat dan penyakit lainnya, terus yang terakhir ada terjangkit DBD cukup berat dan penyakit lainnya. Nah, di sini untuk kotak yang berwarna hijau itu diartikan sebagai tidak terkena atau tidak mengalami kejadian. Kayak seperti yang pertama ini kan tidak terjangkit DBD. Yang pertama tidak mengalami pusing, nyeri, dan pada mata. Lalu tidak mengalami nafsu makan yang menurun. Lalu tidak mengalami nyeri pada badan. Dan yang terakhir tidak mengalami susah BAB. Terus untuk selanjutnya yang tidak selanjutnya untuk terjangkit DBD ringan yaitu mengalami pusing pada nyeri mata, nafsu makan menurun, nyeri pada badan, dan yang terakhir susah BAB. Nah, untuk selanjutnya juga terjangkit DBD cukup berat. Nah, di sini gejalanya itu mengalami pusing, nyeri pada mata, nafsu makan menurun, nyeri pada badan, susah BAB, lalu ditambah dengan lemah, letih, lesu, lalu tubuh terasa dingin dan terdapat bintik-bintik merah pada badan. Nah, selanjutnya untuk terjangkit DBD yang berat, di sini memiliki ciri-ciri atau mengalami pertama itu terdapat bintik-bintik merah pada badan, terus selanjutnya tubuh terasa dingin, mengalami lemah letih lesu, tetapi bedanya di sini tidak mengalami susah BAB, lalu mengalami pusing nyeri pada mata, nafsu makan menurun, nyeri pada badan. Nah, selanjutnya untuk terjangkit DBD berat dan penyakit lainnya, di sini dibedakan terdapat mengalami demam tinggi secara mendadak, lalu pusing nyeri pada mata, nafsu makan menurun,
dan mengalami pendarahan, tetapi tidak mengalami trombosit yang menurun dan tidak mengalami nyeri pada badan. Nah, untuk yang terakhir, terjangkit DBD cukup berat dan penyakit lainnya. Di sini sama seperti terjangkit DBD cukup berat, tapi bedanya di terjangkit DBD cukup berat dan penyakit lain, dia tidak mengalami susah BAB dan tidak mengalami tubuh yang terasa dingin. Next. Berikut simbol. Simbol itu terdapat ada 11 macam. Yang pertama G1, G2, G3, G4 sampai G11. Yang pertama itu adalah G1. G1 pendarahan atau mimisan ruam di kulit, memar tanpa sebab, muntah darah, buang air besar, berdarah. Yang kedua itu G2, pusing dan nyeri di belakang mata. Yang ketiga G3, demam tinggi secara mendadak atau 2 sampai 7 hari. Demam turun di hari ketiga sampai keempat, kemudian naik kembali. Terus G4 mual dan muntah, G5 tidak nafsu makan, G6 nyeri pada tubuh, G7 lemah, letih dan lesu, G8 tubuh terasa dingin, G9 suka buang air besar, G10 bintik merah pada bagian kulit, G11 jumlah trombosit menurun. Kayak aturan. Nomor 1, if pusing nyeri di belakang mata atau G2 dan tidak nafsu makan G5 dan nyeri pada badan G6 dan susah buang air besar G9. Dan adalah demam berdarah ringan. Yang kedua, if mual-mual dan muntah G4 dan lemah, letih dan lesu G7 dan tubuh terasa dingin G8 dan bintik-bintik berasa pada bagian kulit G10. Itu termasuk dalam kategori DBD cukup berat. Yang ketiga itu if pendarahan, mimisan raum di kulit, memar tanpa sebab, muntah darah, buang air besar berdarah. Itu termasuk G1. Dan demam berdarah tinggi secara mendadak sampai 2 sampai 7 hari. Demam turun di hari ketiga sampai keempat. Kemudian naik kembali atau di G3. Dan jumlah trombosit menurun atau G11. Dan itu termasuk dalam DBD berat. Oke, next. Selanjutnya masuk ke dalam running system. Program dari sistem pakar yang telah kami buat, yaitu sistem pakar untuk diagnosa penyakit demam berdarah dengue atau DBD pada manusia. Nah, pertanyaan pertama itu, apakah Anda merasa pusing dan nyeri di belakang mata? Jika jawabannya yes, maka dia langsung lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu apakah Anda merasa nafsu makan Anda menurun? Jawabannya jika yes, maka lanjut ke dalam pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga yaitu apakah Anda mengalami nyeri pada badan? Kemudian jawabannya yes. Lanjut ke dalam pertanyaan keempat. Itu apakah Anda merasa susah buang air besar? Jika jawabannya yes, hasil diagnosa tersebut seperti ini. Yaitu Anda terjangkit DBD ringan. Dan berikut saran dari diagnosa yang telah diisi oleh pengguna. Segera periksa ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut karena keluhan Anda ringan. Kita coba selanjutnya contoh kedua, running kedua. Jika ini no, lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu apakah Anda mengalami mual-mual dan muntah? Jika ini yes, maka lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu apakah Anda merasa lemah, letih, dan lesu? Jika ini yes, maka lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu apakah Anda merasa tubuh Anda terasa dingin? Jika jawabannya yes, lanjut ke pertanyaan kelima, yaitu apakah kulit Anda terdapat bintik-bintik merah? Jika jawaban ini yes,
Maka muncullah hasil diagnosa tersebut, yaitu Anda terjangkit DBD cukup berat. Saran dari diagnosa ini, segera periksa ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut karena keluhan Anda cukup berat. Ya, sekian untuk running program, contoh untuk running program sistem pakar untuk diagnosa penyakit demam berdarah dengue atau DBD pada manusia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.